Shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, di pagi hari yang Tuhan telah memberkati kita dalam setiap hari ini. Amin. Amin. Sebelum ibadah mulai, mari kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan pada minggu ini Tuhan. Kami bisa melaksanakan ibadah live streaming ini Tuhan. Kau berkata dari awal hingga akhir adalah Tuhan, semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Saya undang untuk jemaah sekalian untuk bangkit berdiri. Ya, bangkit berdiri. Kita mau menari, kita mau menyanyi untuk Tuhan kita yang agung. Yes, amin. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, amin. Kasih-Nya yang selalu tidak berkesudahan. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes. Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kita angkat kedua tangan kita. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita angkat ulang lagi pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Yes. Masih semangat muji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita terus memuji dan terus bersorakan nama Tuhan. Haleluya. yes. Mari kita masuk ke dalam pujian selanjutnya. Allah kita selalu bangkit. Yes. Mari kita katakan. Allah juga yang mengatakan kekuatan untuk kita. Amin. Amin. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih lagi untuk Tuhan kita. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau Tuhan hadir di tempat kami Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun hari-hari ini Tuhan telah kami lewati Tuhan, baik dengan hati yang bersyukur Tuhan, itu semua karena kemurahan yang telah Kau berikan pada kami ya Bapa. Dan kami tidak takut untuk menghadapi setiap masalah yang ada dalam kehidupan ini ya Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan di hidup kami Tuhan, di keluarga kami Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, menyatakan Tuhan selalu bersama-sama di tengah kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Bersamamu Bapa, kami kita angkat satu pujian ini bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa ini. Kalau Tuhan izinkan kita bisa beribadah walaupun masih lewat online streaming, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan setiap pribadi kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan atau ikut beribadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa ini. Kalau Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu sepanjang minggu yang lalu. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai setiap umat-Mu, baik mereka dalam berbisnis, bekerja, maupun dalam buka usaha apapun, rumah tangga mereka, pribadi mereka, Engkau sendiri yang menyertai. Bahkan hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebentar Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berfirman bagi kami, berikan kami hikmat pewahyuan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami semakin kuat dalam Tuhan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur seperti saya katakan tadi, kalau kita boleh beribadah hari ini walaupun masih dalam suasana yang lewat online streaming, semua karena anugerah Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita dan kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini tema yang saya berikan di hari Minggu yang luar biasa ini Bapak Ibu adalah kuat di dalam Tuhan. Tema yang saya berikan hari ini, kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima Bapak Ibu, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, dapat kita lihat di mana terjadi suatu peralihan kepemimpinan bagi bangsa Israel setelah Musa hamba Tuhan itu dikatakan mati, dan Yosua harus siap-siap menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk kedepannya. Saudara, perhatikan baik-baik. Biasanya peralihan jabatan atau kepemimpinan akan menjadi beban tersendiri bagi pemimpin yang baru. Karena peralihan kepemimpinan yang diterima oleh Yosua bukanlah sesuatu yang membuat dia nyaman Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yosua tahu siapa dan bagaimana karakter bangsa Israel yang akan dia pimpin ke depannya. Lihat saudara yang kasih Tuhan, dan kalau kita lihat ayat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di atas tadi, dikatakan Tuhan kepada Yosua apa? Dikatakan berkali-kali begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan berulang kali berkata seperti itu kepada Yosua? Karena Yosua akan banyak mengalami tantangan Bapak Ibu ke depannya saat nanti peralihan kepemimpinan itu terjadi.
Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin kita tidak seperti apa yang dialami Yosua saat ini. Tetapi bisa saja Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang kita hadapi saat ini membuat kita bisa nggak kuat dalam menghadapi hidup ini, yang membuat kita juga bisa menjadi stres, bisa membuat kita menjadi bimbang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan bisa membuat kita mundur dari Tuhan jika persoalan demi persoalan yang kita hadapi tidak bisa kita lalui dengan baik. Tetapi lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau siang hari ini Bapak Ibu, di hari Minggu yang luar biasa ini, kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saya kedam percaya anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Saya mencatat yang pertama. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu saya mencatat, kita perlu kuat agar kita dapat meraih janji-janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama kita perlu kuat agar kita dapat meraih janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat ayat 6 dikatakan apa dari Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan kepada Yosua, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat, kenapa dikatakan dari awal tadi Bapak Ibu saya katakan bahwa Tuhan mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Karena apa Bapak Ibu? Yosua lah yang akan membawa bangsa Israel ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan perhatikan Bapak Ibu, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua, dia akan membawa bangsa Israel untuk menikmati negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk meraih janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada Yosua, pasti ada tantangan yang akan dihadapi oleh Yosua. Baik itu dari bangsa Israel sendiri maupun dari musuh-musuh mereka nanti ketika mereka mau meraih atau mau menempati negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Sama halnya dengan kita, mungkin saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita pun harus kuat di dalam menjalani hidup ini supaya kita dapat meraih semua janji-janji Tuhan. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, karena setan akan selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Contoh Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa saja dengan kondisi ekonomi yang sedang merosot saat ini, di mana bisnis sedang lesu Bapak Ibu, banyak juga orang-orang atau karyawan yang di PHK lewat perusahaan mereka, lewat tempat mereka bekerja. Bahkan kita juga belum lagi dihantui dengan virus corona yang saat ini. Lihat Bapak Ibu, bisa saja kondisi saat ini membuat kita tidak kuat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan hal ini Bapak Ibu perhatikan baik-baik, hal ini bisa menjadi celah bagi setan untuk membuat iman percaya kita di dalam mengikut Tuhan menjadi lemah, bisa membuat iman percaya kita dalam Tuhan menjadi goyah. Tetapi jika kita tidak kuat, nah ini kesempatan iblis untuk menghancurkan atau menggoyahkan iman percaya kita. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita kuat di dalam Tuhan, perhatikan, saat kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan dapat meraih semua janji-janji yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Iman kita harus kuat di dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, terutama di saat-saat kondisi seperti saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama saya mencatat, kita perlu kuat agar kita dapat meraih semua janji-janji yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Kita harus kuat agar kita dapat menang atas setiap tantangan dalam hidup kita ini. Yang kedua, kita harus kuat agar kita dapat menang atas setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Lihat ayat 7 dan 9. Dikatakan ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lihat Bapak Ibu, Tuhan sedang mengingatkan Yosua kembali. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Lihat nanti Bapak Ibu ayat 9-nya baca sendiri di rumah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya apa Bapak Ibu? Kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus kuat supaya kita dapat menang atas tantangan yang kita hadapi di depan kita. Mazmur 119 ayat 10 berkata begini Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 10 dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ini adalah doa pemazmur Bapak Ibu, supaya dia juga di dalam mengikut Tuhan, supaya dia juga di dalam kehidupannya sungguh-sungguh dia dituntun oleh Tuhan, sehingga dia tidak menyimpang dari setiap perintah-perintah Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang percaya kepada Tuhan, yang terkadang dapat juga membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita tetap bisa kuat di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi ini Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, sehingga kita dapat melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu menolong kita ketika kita tetap kuat di dalam menghadapi hidup ini. Namun jika kita menjadi lemah Bapak Ibu, maka kita akan mudah untuk kompromi dengan dosa-dosa. Bahkan kita akan mudah bertindak yang aneh-aneh Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, saya nggak tahu setiap persoalan yang kita hadapi masing-masing saat ini, jangan pernah menyimpang dari firman Tuhan. Katakan amin. Dan lihat saudara, Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita pergi jika kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukankah ayat 9b dikatakan begini Bapak Ibu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, perhatikan baik-baik, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kemanapun kita pergi. Katakan amin Bapak Ibu. Jika kita tetap kuat, maka Allah akan menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kemanapun kita melangkah. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kita harus kuat? Kita harus kuat supaya kita dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat dalam Tuhan? Supaya kita dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Lihat ayat 8 berikutnya dari Yosua 1. Dikatakan ayat 8-nya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa dikatakan? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, oh puji Tuhan Bapak Ibu, dikatakan apa? Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan saya dengan saudara yang kasih oleh Tuhan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya, orang itulah yang kuat, orang itulah yang akan berhasil di dalam setiap langkah-langkahnya. Dan kekuatan yang dari Tuhan hanya dapat kita peroleh jika saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan tetap taat dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pendengar lalu puas. Tidak Bapak Ibu. Yosua bisa diberkati oleh Tuhan luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia taat dan dia juga siap melakukan firman Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, siapapun Bapak Ibu sekarang ini yang ada di rumah, saya rindu Bapak Ibu kita memiliki roh seperti rohnya Yosua. Dan lihat Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan menjadi perisai dalam hidup kita. Jika kita intim dengan Tuhan setiap hari, baca kebenaran firman Tuhan, doa dan lakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri akan membentengi kita Bapak Ibu, sehingga kita menjadi kuat. Kita tidak gampang tawar hati dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi di dunia saat sekarang ini Bapak Ibu. Dan lihat Bapak Ibu, ketaatan Yosua kepada Tuhan, hal itulah yang membuatnya menjadi orang yang berhasil dan beruntung di dalam setiap langkah-langkahnya. Kemanapun Yosua melangkah, di situ terjadi mujizat Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, kekuatan kita hanya bisa kita dapati jika saya dengan Bapak Ibu intim, dekat dengan Tuhan. Kapan Bapak Ibu? Setiap hari. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita bangun pagi, yuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur buat keadaan kita, bersyukur buat keluarga kita yang sudah berumah tangga, bersyukur buat pribadimu yang kau masih sendirian, dan bersyukur buat masa depanmu, masa depan kita yang sudah Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Lihat Bapak Ibu, dengan demikian maka apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, apakah Bapak Ibu sedang berbisnis, membuka toko, bekerja, ataupun saudara yang sedang kuliah,
atau sebagai pelajar, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kita ketika kita dekat, intim dengan Tuhan. Dan lihat saudara, Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk mari kita hadapi hidup ini bersama dengan Tuhan, dengan penuh ketaatan kepadanya. Dan dengan demikian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hidup kita akan berhasil dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti ini. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Hanya orang yang dekat dengan Tuhanlah hidupnya akan bisa mendapat ketenangan. Hanya orang yang dekat dengan Tuhanlah hidupnya akan dibentengi oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu, situasi kita saat yang ini, dalam keadaan situasi seperti ini Bapak Ibu, bisa membuat iman percaya kita goyah di dalam Tuhan. Tetapi lihat Bapak Ibu, keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita menjadi tenang dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan habiskan energi kita dengan masalah yang terjadi. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan kita, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, kita mencatat bersama-sama agar kita dapat meraih janji-janji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita kuat? Agar kita dapat mengatasi atas tantangan hidup ini. Yang ketiga, agar kita dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena kita masih punya Allah yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang siap memberikan kita kekuatan. Dan kita masih punya Allah yang senantiasa sanggup menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin. Minta kekuatan kepada Tuhan siang hari ini. Minta kesembuhan dari Tuhan bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kesakitan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah kita siap memberikan apa yang kita inginkan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah terletak kekuatan yang dari Tuhan, dan mujizat Tuhan pasti Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, selalu ada cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang sungguh percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yuk kita minta kepada Tuhan siang hari ini, supaya saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan memiliki roh seperti rohnya Yosua. Kemana kita melangkah, di situ terjadi mujizat Tuhan. Di mana kita bekerja, di situ juga terjadi mujizat Tuhan. Ketika kita buka toko, buka bisnis kita, menjalankan bisnis kita, di situ juga terjadi mujizat Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita disertai oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, kemanapun dia pergi, Tuhan akan menyertai dia. Ini adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Lihat ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pesan saya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi, tetapi fokuslah kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup kita, Sang Pemberi keselamatan itu, Sang Pemberi kesembuhan itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan Yesus, di hari Minggu yang indah ini, kami boleh menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami roh seperti rohnya Yosua Tuhan, sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak gampang tawar hati, kami tidak gampang kecut hati Tuhan Yesus. Tetapi kami tetap kuat karena kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan, sedang ikut beribadah bersama dengan hamba-Mu saat ini. Anugerah Tuhan turun atas mereka. Yang berkekurangan secara keuangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Tuhan cukupkan keuangan mereka. Yang berkekurangan secara apapun dalam hidup mereka, Tuhan juga yang menolong mereka Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah mulai membuka toko, menjalankan bisnis mereka kembali, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bekerja juga diberkati oleh Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami sekali lagi Tuhan roh seperti rohnya Yosua.
taat dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami melangkah, di situ terjadi mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, memberkati rumah tanggamu, memberkati bisnis, memberkati pekerjaanmu, memberkati masa depanmu, memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Semuanya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah terima berkat dari Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.